Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai himpunan bagian. Kita mulai dari pengertian himpunan bagian atau nama lainnya subset. Misalkan ada suatu himpunan, A merupakan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, B merupakan himpunan yang anggotanya 4, 5, 6, C merupakan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 6. Berdasarkan ketiga himpunan di atas, tampak bahwa setiap anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, juga menjadi anggota himpunan C. Jadi maksudnya gini, himpunan A ini kan kita tahu anggotanya 1, 2, 3. Lalu C 1, 2, 3, 4, 6. Nah 1, 2, 3 ini kan ada di dalamnya C, karena C juga punya 1, 2, 3. Berarti A sama C itu punya sama 1, 2, 3. Dan yang A ini semua anggotanya ada di dalam C. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari C. Atau dapat dituliskan A subset C. Ini bacanya subset. Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian C jika setiap anggota A juga menjadi anggota C. Jadi A itu kan ada 1, di sini ada 1, 2, di sini ada 2, 3 ada 3, berarti ini yang A berada di dalamnya C atau himpunan bagiannya C. Dan dinotasikan dengan A subset C. Nah, sekarang perhatikan himpunan B dan himpunan C. Himpunan B itu anggotanya 4, 5, 6. C anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita perhatikan apakah semua himpunan di B, semua anggota di B ini berada di C. Nah, ternyata ada yang tidak, yaitu 6. 6 di sini ada tapi di sini tidak ada. Berarti 6 ini tidak ada di C. Nah, dari hal ini dapat dikatakan bahwa B bukan merupakan himpunan bagian dari C, atau dapat dituliskan B bukan subsetnya C. Ini kalau ada tanda seperti ini, bukan subset atau bukan himpunan bagian dari C. Nah, himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B dan dinotasikan dengan seperti ini. A bukan subsetnya B. Contoh soal, diketahui K merupakan himpunan dengan anggota P, Q, R, S. Tentukan himpunan bagian dari K yang mempunyai 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Penyelesaian, himpunan bagian K yang mempunyai 1 anggota itu berarti yang punya 1 saja. Kita pisahkan menjadi himpunan A. Lalu ada himpunan Q, himpunan R, himpunan S. Nah, ini yang punya 1 anggota. Di dalamnya ini kan 1, ini 1, ini 1, ini 1, berarti ini memiliki 1 anggota. Nah, yang punya 2 anggota, berarti kita ambil 2. Kita mulai dari P. P ini kita pegang dulu, berarti PQ. Lambangnya seperti ini, PQ. Lalu selanjutnya P tetap P, kita jalan ke R, PR. Lalu PS. Nah, kalau sudah habis berarti kita maju 1. Kita mulai dari Q. Q, R. Lalu ada Q, maju lagi Q, S. Kalau sudah habis berarti maju lagi menjadi R,
S. Jadi ini 2 anggota. Ini himpunan bagian K yang mempunyai 2 anggota. Nah, anak-anak, ini cara mendaftar himpunan bagian dari suatu himpunan. Kalau yang punya 1 anggota itu seperti ini, kita sebutkan satu-satu. B sendiri, Q sendiri, R sendiri, dan S sendiri. Harus ada simbolnya seperti ini. Sedangkan yang punya 2 anggota yang mana? Yang seperti ini. Nah, untuk memulai dan mengakhirinya harus ada tanda kurung kurawal seperti ini. Kita lanjutkan. Yang mempunyai 3 anggota. 3 anggota berarti kita pegang 2 dulu anggota dari sini. Kita pegang P sama Q. Berarti yang terakhir ada R dulu. P, Q, R. Oke. Kalau sudah R berarti maju 1. P, Q, S. Nah, P, Q, S. Kalau sudah habis, maka Q-nya kita majukan jadi R. Jadi yang kita pegang ada P sama R. Kalau P sama R, berarti depannya ada S. P, R, S. Nah, kalau sudah habis, berarti P-nya ini kita majukan jadi Q, berarti Q, R, S. Nah, ini adalah himpunan bagian dari K yang mempunyai 3 anggota. Selanjutnya yang mempunyai 4 anggota, yang mana? Ya ini semuanya. Kita tulis lagi ke sini. Kalau ditanya, berapa banyak himpunan bagian K yang mempunyai 1 anggota, maka jawabnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Kalau yang ditanya banyaknya himpunan bagian K yang mempunyai 2 anggota, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang punya 3 anggota ada 4. Yang punya 4 anggota ada 1. Nah, pada contoh di samping, tampak bahwa himpunan bagian K yang mempunyai 4 anggota, yaitu yang PQRS ini, itu semuanya berada di K. Atau dapat kita tuliskan K subsetnya K. Ini artinya himpunan bagian dari K itu ada di dalam himpunan K. Nah, secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Setiap himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A sendiri, atau dapat dituliskan A subset A. Seperti ini simbolnya. Perlu diketahui juga bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua. Jadi himpunan kosong itu ada di dalam semua himpunan bagian. Jadi kalau kita mendaftar himpunan kosong itu selalu berada di awalnya. Lambangnya seperti apa? Lambangnya seperti kemarin kan, kalau bisa saja 0 terus ada tanda silangnya, atau tanda kurung kurawal buka sama tutup tanpa anggota. Itu himpunan kosong. Selanjutnya kita belajar mengenai banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan, ini cara mencarinya dengan rumus 2 pangkat N, dengan N merupakan banyaknya anggota himpunan tersebut. Contoh, diketahui himpunan P yang anggotanya A, B, C, D. Tentukan banyak anggota himpunan bagian dari P. Penyelesaian, kita perhatikan himpunan P ini banyak anggotanya ada 4, ya kan? 1, 2, 3, 4. Berarti untuk mencari banyaknya anggota himpunan bagian, untuk mencari banyaknya anggota himpunan bagian dari P itu dengan rumus 2 pangkat N. N-nya tadi kan 4, berarti dapat dituliskan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka banyak anggota himpunan bagian dari P ada 16 bagian. Anggota.
kita belajar mengenai banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan, masih tetap. Adapun untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang mempunyai N anggota, saya ulangi lagi, untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang mempunyai N anggota dapat digunakan pola bilangan segitiga pascal. Segitiga pascal jadi seperti ini. Kita mulai dari 1 di atas, lalu di sampingnya ada 1, di sampingnya sebelah sini juga ada 1. Nah, selanjutnya diawali lagi dengan 1, lalu diakhiri dengan 1. Nah, yang di tengahnya sini kita isi dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 berada di tengah. Selanjutnya kita lanjutkan 1 di awal, 1 di akhir. Lalu yang ini 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya juga sama, ini 1, ini 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Nah, ini untuk menyatakan kalau tidak ada banyak himpunannya itu kosong. Kalau yang ini banyak himpunannya itu ada 1. Yang ini ada 2, ini 3, ini 4. Nah, yang ini untuk menyatakan 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Nah, pada pola bilangan segitiga pascal, angka tengah yang berada di bawahnya merupakan jumlah dari angka di atasnya. Jadi yang ini itu didapatkan dari yang di atasnya, yang ini 1 tambah 1, 2. Himpunan bagian dari A, B, C, D yang mempunyai 0 anggota ada 1. Nah, kita perhatikan gini, A, B, C, D ini ada berapa anggota dari himpunan ini? Ada 4. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti yang kita gunakan ini kan yang ini. Nah, kalau yang ditanyakan yang mempunyai 0 anggota, 0 anggota itu berarti kan kita yang ini 0 anggota. Ada berapa? Ada 1, yaitu himpunan kosong. Selanjutnya, kalau ada 1 anggota, berarti yang ini 1 anggota, yaitu 4. Ada A, ada B, ada C, ada D. Saya ulangi lagi, ini caranya gini. Misalkan ada suatu himpunan A, B, C, D. A, B, C, D ini berarti kan banyaknya himpunannya ada 4. Nah, kita lihat yang sebelah sini dulu. Ini kan menyatakan kalau dia tidak ada himpunan. Terus ini punya 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oh, berarti dia termasuk yang ini. Nah, yang kita perhatikan yang ini saja. Nah, kalau yang ditanyakan yang mempunyai 0 anggota. 0 anggota berarti kita mulai dari yang awal. Ada berapa? Ada 1. Nah, ada 1. Yang mana? Yaitu himpunan kosong. Ini kita caca yang ini himpunan kosong. Nah, yang mempunyai 1 anggota ada berapa banyaknya? Ada 4. Apa saja? Ya kita sebutkan kayak tadi. Ada A, lalu ada B, ada C, ada D. Selanjutnya yang mempunyai 2 anggota ada berapa? Kita lihat di sini ada 6. Yang mana saja? Ya kita caca. Kita mulai dari A. A ini kita pegang yang awal. Berarti A temannya B, ada AB. A tetap A. Kita jalankan yang belakangnya, berarti A sama C. Lalu A sama D. Kalau sudah habis, maka A ini kita majukan, yaitu B. B temannya mana? Yang dekat C. Lalu C ini berjalan, maka B sama D. Kalau sudah habis, maka yang terakhirnya C sama D. Jadi cara mencacanya seperti itu. A, B, lalu A, C, A, D. Berarti kita mulai dari yang awal dulu. Lalu kalau sudah habis, kita mulai dari anggota yang kedua. B, C, B, D. Kalau sudah selesai, berarti yang terakhir C, D.
Nah, selanjutnya yang mempunyai 3 anggota ada berapa? Yaitu yang ini ada 4. Apa saja anggotanya? Ya kita cacah lagi. Kita ambil A, B, C kan 3 anggota. Kalau sudah berarti kita lanjutkan A, B, D. Kita pegang 2. Kalau sudah selesai maka A-nya kita tetap A, tapi B-nya kita berjalan di C. Berarti A, C, D. Kalau sudah selesai maka A-nya berjalan lagi B, C, D. Saya ulangi lagi untuk mencaca. Kalau 3 anggota kita pegang 2 dulu anggotanya, anggota yang awal sama anggota yang kedua. Yang ketiga ini berjalan. Kalau yang pertama sama kedua kita pegang berarti kan AB, berjalannya selanjutnya C. Kalau sudah ABC maka C ini kita jalankan ke depan jadi D, berarti ABD. Kalau sudah habis maka anggota yang kedua ini kita jalankan ke depan, berarti A, C, D. Kalau sudah habis lagi maka yang awal kita majukan menjadi B, C, D. Nah, selanjutnya yang mempunyai 4 anggota ada berapa? Ada 1. Apa saja anggotanya? Yaitu A, B, C, D. Nah, kalau yang ditanyakan, tentukan himpunan bagian dari yang ini A, B, C, D, maka jawabnya ini semua. Nah, ini semua kalian tulis. Dari ini, terus ini sama ini. Itulah himpunan bagian dari sini. Nah. Contoh, G merupakan bilangan ganjil antara 5 dan 16. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari G yang memiliki 2 anggota, 4 anggota. Yang A 2 anggota, yang B 4 anggota. Penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, G ini kan dalam bentuk kata-kata. Nah, ini kalian harus mendaftar anggotanya terlebih dahulu. Bilangan ganjil antara 5 dan 16 antara. Berarti apakah 5 termasuk? Tentu saja tidak, karena kan antara. Berarti kita mulai dari 6 sampai dengan berapa? 15, 16 tidak termasuk. Nah, karena bilangan yang dimaksud adalah bilangan ganjil, 6 itu kan bukan ganjil, berarti maju. Yaitu ada 7, lalu 9, 11, 13, dan yang terakhir 15. Nah, inilah anggota dari G. Nah, selanjutnya yang ditanyakan banyaknya himpunan bagian dari G yang memiliki 2 anggota. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa banyaknya anggota G itu 5. Kita gunakan segitiga Pascal. Nah, ini kan menyatakan yang tidak memiliki anggota. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita tahu kalau banyaknya G 5. Berarti yang kita perhatikan yang paling bawah. Selanjutnya yang ditanyakan 2 anggota. 2 anggota berarti yang mana yang ini? 2 anggota. Ada berapa? Ada 10. Selanjutnya yang ditanyakan 4 anggota. 4 anggota berarti ada 5. Begitu cara menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, ini. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan keempat soal berikut ini. Yang nomor 1 ini kalian selesaikan A sampai G. Nomor 2 kalian selesaikan A sama B. 3 A sama B. 4 sama nomor 4 ini. Nah, link kirim berada di deskripsi YouTube. Aturan pembelajaran dan link kirimnya berada di deskripsi YouTube.
Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.